Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat. Salat adalah rukun Islam sesudah syahadat. Salat disyariatkan dalam wujud amal ibadah yang paling sempurna dan paling bagus. Salat secara bahasa adalah bermakna doa, sedangkan menurut istilah adalah ucapan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Salat diwajibkan sejak malam Isra sebelum hijrah, yaitu sebanyak 5 waktu sehari semalam bagi setiap muslim yang sudah mukallaf, masing-masing dimulai setelah masuk waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqut. Yang artinya sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Syarat salat yang pertama, masuknya waktu salat. Allah berfirman yang artinya salat menjadi wajib dilakukan apabila telah masuk waktunya adalah salat menjadi wajib dilakukan apabila telah masuk waktunya. Allah berfirman, aqimus salata walil waqis samsi. Yang artinya dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir. Yang kedua, menutup aurat. Di antara syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adaman hujjinatakum inda kulli masjid. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Yang ketiga, menghindari najis, yakni orang yang salat harus berusaha menjauhkan diri dari najis dan membersihkan diri darinya secara total. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasi'abaka fatahhir. Adapun pakaianmu maka sucikanlah. Salat tak sah apabila terdapat najis pada tubuh dan pakaian orang yang salat, juga tempat di mana ia salat. Yang keempat, menghadap kiblat. Kiblat yang muslim ketika salat adalah fawalli wajhaka satorul masjidil haram wa haitsama kuntum fawallau wujuhakum. Yang artinya, pakaikanlah mukamu ke arah masjid haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sekarang masuklah kita ke syarat dan atau niat. Niat itu tempatnya di dalam hati. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Pembagian salat ada 2 macam, yaitu salat fardu dan salat sunnah. Salat fardu diantaranya salat zuhur. Ini dimulai saat matahari tergelincir dari atas kepala, yakni condong ke arah barat dari garis tengah. Itulah arti dari zuhur yang disebutkan dalam firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata lil waqis samsi. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir. Yang kedua, salat asar. Ini dimulai dari akhir waktu zuhur, yakni ketika bayangan sesuatu sama dengan sesuatu tersebut, dan terus berlangsung hingga sinar matahari menguning. Yang ketiga, salat maghrib. Ini dimulai sejak matahari terbenam, yakni saat bola matahari terbenam seluruhnya, sehingga tak terlihat sedikit pun, baik dari daratan rendah maupun pegunungan. Waktu maghrib terus berlangsung hingga tenggelamnya as-safaq atau al-ahmar atau mega merah.
Yang dimaksud dengan mega di sini adalah warna putih kemerah-merahan. Bila warna tersebut Bila warna merah itu lenyap dan tersisa warna putih, bersih saja, kemudian warna itu pun lenyap, maka hilangnya warna putih itu sebagai indikasi bahwa mega merah sudah tenggelam. Yang keempat, sholat isya. Ini dimulai dari selesainya waktu maghrib, yakni sejak tenggelamnya mega merah, dan terus berlangsung hingga terbitnya fajar kedua. Waktu isya terbagi menjadi dua. Yang pertama, waktu pilihan yang berlangsung hingga sepertiga waktu malam saja. Kedua, waktu darurat yang berlangsung dari sepertiga malam hingga fajar kedua. Yang kelima, sholat subuh. Waktunya dimulai dari terbitnya fajar kedua atau fajar shadiq hingga terbit matahari. Dianjurkan melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Bisa sudah terbukti terbitnya fajar. Inilah waktu-waktu sholat yang diwajibkan oleh Allah. Hendaknya kita berkomitmen terhadapnya dengan tidak melakukan sebelum waktunya dan tidak pula mengakhirinya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin allazi hum an salatihim sahun. Yang artinya, maka neraka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Masuklah kita ke pembahasan rukun sholat. Rukun sholat ada 14. Yang pertama, berdiri dalam sholat. Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, yang artinya berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Jika ia tidak sanggup berdirikan atau sakit, maka dibolehkan sholat duduk atau berbaring ke samping. Yang kedua, takbiratul ihram. Rasul bersabda, summastaqbilil kiblata wa kabbar. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Rasul bersabda, la sholata lamin lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, ruku pada setiap rakaat. Ya ayyuhallazina amanu qum wasjud. Hai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah. Yang kelima, rukun kelima dan yang keenam, bangkit dari rukuk dan berdiri. Iktidal, yakni berdiri tegak kembali seperti posisi sebelum rukuk. Karena Nabi melakukan itu secara berkesinambungan. Rasul bersabda, sallau kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Yang ketujuh, sujud, yakni meletakkan kening di atas lantai dengan diiringi ketujuh anggota tubuh. Setiap rakaat dilakukan 2 kali. Firman Allah, wasjud, dan bersujudlah. Ketujuh anggota tubuh tersebut adalah kening dan hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jari kedua kaki. Yang ke-8, bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Rasul bersabda, yang artinya apabila Nabi bangkit dari sujud, beliau tidak kembali bersujud sehingga beliau duduk dulu dengan posisi tegak. Yang ke-9, tumakninah pada setiap gerakan solat tersebut. Tumakninah artinya tenang, meskipun hanya sejenak. Al-Quran dan Sunnah telah mengatakan bahwa siapapun yang solat tidak tumakninah, dia dianggap tidak solat. Yang ke-10 dan yang ke-11, rukun yang ke-10 dan ke-11, tasawuf akhir dan duduk tasawuf, yaitu mengucap at-tahiyatul dan seterusnya. Yang ke-12, membaca sholawat pada tasawuf akhir. Yang ke-13, tertib atau berurutan dalam pelaksanaan rukun salat.
Dan yang ke-14 salam. Rasul bersabda wahitamuhat taslim, yang artinya dan penutupnya adalah salam. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, pertama yang diwajibkan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 2 rakaat kecuali maghrib yang 3 rakaat. Kemudian Allah sempurnakan jumlah rakaat zuhur, asar dan isya. Akhir 4 rakaat dalam kondisi hadir atau tidak safar. Dan ditetapkan solat sebagaimana kewajibannya yang awal di waktu safar. Hadis riwayat Ahmad. Solat merupakan rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Solat terbagi 2, solat fardu dan solat sunnat. Dari Qais bin radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melihat seorang laki-laki solat 2 rakaat setelah solat subuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat subuh itu 2 rakaat. Maka orang itu mengatakan, sesungguhnya aku belum solat 2 rakaat sebelumnya solat subuh. Sebelum solat subuh, maka aku mengerjakannya sekarang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Hadis riwayat Abu Daud. Zuhur salat zuhur 12.20 PM. Salat zuhur 4 rakaat. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di Madinah 4 rakaat. Dan salat asar di Zulhulaifah 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Asar 3:28. Asar selama matahari menguning. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Kemudian beliau salam pada rakaat yang ketiga. Kemudian masuk rumahnya. Maka bangkitlah seseorang yang disebut Al-Kirbah yang memiliki tangan panjang. Maka ia berkata, wahai Rasulullah. Kemudian disebutkan apa yang dilakukan Nabi. Maka beliau kemudian keluar seperti terlihat marah, menarik selendangnya sampai di hadapan manusia. Kemudian beliau bertanya, apakah lelaki ini benar? Para sahabat menjawab, ya. Maka kemudian Nabi sholat 1 rakaat. Kemudian salam. Kemudian sujud 2 kali sujud. Kemudian salam. Hadis riwayat Muslim dari Imran bin Husain. Maghrib jam 6.25. Maghrib selama awan merah sebelum menghilang. Janganlah witir dengan 3 rakaat dan jangan menyerupai salat maghrib. Berwitirlah dengan 5 atau 7 rakaat. Hadis riwayat Al-Hakim. Dinyatakan soleh sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim oleh Az-Zahabi. Dalam riwayat At-Tahawi pada Syarh Ma'ani Al-Atsar nyatakan dengan lafaz Isya jam 17.35, jam 19.35, Isya hingga tengah malam. Dalam kitab At-Taqrid As-Sayyidah fil Masail Al-Mufidah yang ditulis oleh Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf disebutkan bahwa waktu pelaksanaan sholat wajib dibagi menjadi 6 bagian. 6 bagian itu meliputi waktu utama, waktu pilihan, waktu boleh, waktu haram, waktu uzhur, dan waktu darurat. Salat Isya 4 rakaat. Dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, Abdul Kufah mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kepada Umar radhiyallahu anhu, maka Umar melepas jabatan itu sebagai gubernur Kufah. Dari saat Umar menggantikannya dengan Ammar. Penduduk Kufah mengadukan keadaan Sa'ad, bahkan menyebutkan bahwa Sa'ad tidak baik dalam sholatnya.
Kemudian Umar mengutus orang kepada Sa'ad dan berkata, "Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya orang-orang ini mengaku bahwa engkau tidak baik dalam sholat." Abu Ishaq menyatakan, "Saya demi Allah telah melakukan sholat sebagaimana sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak mengurainya. Saya melakukan sholat Isya dengan memanjangkan bacaan di 2 rakaat awal dan meringankan bacaan di 2 rakaat akhir." Hadis riwayat Al-Bukhari. Apakah jam 5.30 masih bisa sholat subuh? Jam 5.30 masih bisa sholat subuh dengan kondisi-kondisi tertentu. Bolehkah sholat maghrib 10 menit sebelum Isya? Waktu maghrib berakhir tepat sebelum waktu Isya. Jadi ya, Anda dapat sholat maghrib sebelum waktu Isya dimulai. Meskipun sholat pada waktu yang ditentukan lebih baik, Anda dapat menundanya hingga waktu maghrib selesai. Jika tidak, maka akan dihitung dalam sholat qazah. Sholat itu tidak sah dilaksanakan sebelum masuk waktunya, sesuai dengan ijma' umat Islam. Jika ia sholat sebelum masuk waktunya, jika ia melakukannya dengan sengaja, maka sholatnya batal, tidak selamat dari dosa. Apakah jam 14.30 masih bisa sholat zuhur? Dikutip dari buku Rahasia Kedasatan 12 Waktu Mustajab untuk Berdoa oleh Nur Hasanah Namin, batas sholat zuhur adalah saat matahari mulai condong ke arah barat dan sampai bayangan suatu benda menjadi sama panjang dengan benda tersebut. Para ahli fikih memperkirakan waktu tersebut terjadi pada pukul 12 sampai jam 15 siang. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bacaan niat sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholli sunnatas subuhi rak'ataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Bacaan niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur. Sholli sunnatan zuhri rak'ataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Bacaan niat sholat sunnah sesudah zuhur. Usolli sunnatan zuhri rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah sesudah zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Bacaan niat sholat sunnah sebelum maghrib. Sholli sunnatan maghribi rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat melakukan sholat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dan 2 rakaat sesudah sholat Isya. Bacaan niat sholat sunnahnya. Sholli sunnatan isya'i rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat melakukan sholat sunnah sesudah Isya 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sementara itu, sholat sunnah rawatib yang hukumnya ghairu muakkad adalah 2 rakaat sebelum sholat zuhur, sholat qabliyah zuhur seluruhnya, berjumlah 4 rakaat dan dikerjakan dengan 2 rakaat. 2 rakaat yang pertama hukumnya muakkad, sedangkan 2 rakaat terakhir hukumnya ghairu muakkad. Berikut bacaan niat sholat sunnah 2 rakaat. Usolli sunatan zuhri rak'ataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dan 2 rakaat sesudah sholat zuhur, bacaan niatnya ialah sholli sunnatan zuhri rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat sunnah sesudah zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala.
2 rakaat sebelum sholat asar baca niatnya usolli sunnatan asri rakaataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah sebelum asar 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. 2 rakaat sebelum maghrib baca niatnya usolli sunnatal maghribi rakaataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya aku niat mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dan 2 rakaat sebelum sholat isya niatnya usolli sunatan isya'i rakaataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat sunnah 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Keutamaan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib 5 waktu. Adapun keutamaan sholat sunnah rawatib tersebut adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'annal fajri khairum min dunya wa ma fiha." Yang artinya 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan isinya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmizi dan Nasa'i. Yang kedua, mengerjakan sholat sunnah zuhur seperti membuka pintu-pintu langit. Dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya dia mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Saat dia ditanya, apakah engkau selalu mengerjakan sholat sunnah ini? Dia menjawab, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Dan ketika aku bertanya, beliau bersabda, saat itu adalah saat ketika pintu langit dibuka. Oleh karena itu, aku ingin amal kebaikanku dinaikkan ke langit. Aku bertanya, beliau bersabda, saat itu adalah saat ketika pintu-pintu langit dibuka. Oleh karena itu, aku ingin amal kebaikanku dinaikkan ke langit pada saat itu. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya bagus. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati hambanya yang melaksanakan salat sunnah asar. Keutamaan salat qabliyah asar disebutkan dalam sumber sebelumnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan merahmati hamba yang salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Hibban. Hadis, masuklah kita ke pembahasan hadis tentang salat. Hadis yang pertama berisi tentang keutamaan salat 5 waktu yang dapat memberikan kebaikan yang melimpah serta perlindungan di hari kiamat bagi umat Islam. Hadis ini berdasarkan dari riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang salat pada suatu hari. Kemudian beliau berkata, yang artinya, siapa yang menjaga salat maka dia mendapatkan petunjuk cahaya dan keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaga salat maka dia tidak mendapatkan petunjuk atau cahaya dan keselamatan. Kemudian pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, hubbabi ilayya minad dunyanin nisa wati waju'illa qurratun anni fis shalah, yang artinya dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah
penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Artinya sholat bisa membawa kesenangan dan terhindar dari perasaan kacau balau. Keutamaan sholat 5 waktu yang lainnya adalah suatu ibadah yang dijuluki sebagai tiang agama. Hal ini dijelaskan dengan hadis tentang sholat, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agamanya." Sebab itulah umat muslim diwajibkan untuk mendirikan sholat sebagai upaya guna memperkokoh tiang agama Islam. Keutamaan sholat 5 waktu juga merupakan suatu pengampunan dosa bagi yang melaksanakannya. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Di antara sholat 5 waktu, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, maka akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar." Hadis riwayat Muslim nomor 233. Nabi Muhammad SAW meminta sahabatnya Bilal untuk mendirikan sholat, karena sholat bisa membuat hati menjadi nyaman dan tentram. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kum ya Bilalu fa'arihna bis sholah," yang artinya, "Wahai Bilal, berdirilah, nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat." Jadi dari hadis tersebut, keutamaan saat seseorang menjalankan sholat 5 waktu adalah mereka dapat merasakan ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan di dalam hati. Keutamaan sholat juga dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan ini sebaiknya dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat dan hadis tentang doa ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahil akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab yang diturunkan kepadamu dan berdoalah. Sesungguhnya sholat menghindarkan diri dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat lebih utama prioritasnya dibandingkan ibadah lainnya. Hadis tentang sholat lainnya berkaitan dengan penggugur dosa kecil yang dimiliki oleh umat manusia. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apa pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, kemudian engkau mandi sehari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran di badanmu?" Kemudian para sahabat menjawab, "Tidak, akan tersisa kotoran sedikit pun di badan." Rasulullah SAW pun bersabda, itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa kecil. Ada hadis tentang sholat yang menjelaskan bahwa sholat dapat memberikan umat manusia pertolongan. Bunyi dari hadis ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, yaitu, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaka lakabiratan illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah
dengan sabar dan solat. Dan solat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ada lagi dalam hadis riwayat Abu Daud, Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ija hajabahu umrun shalla, yang artinya dahulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendirikan salat. Keutamaan salat lainnya adalah berkaitan dengan perintah salat yang dimulai sejak usia dini. Orang tua muslim sendiri biasanya telah memerintahkan anak-anak usia dini untuk sholat 5 waktu. Perintah ini ditegaskan kembali dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukul mereka ketika berusia 10 tahun. Jika mereka meninggalkan sholat. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 495, Ahmad halaman 2 108 187, Al-Hakim. Selain hadis tentang sholat secara umum, ada juga hadis yang menjelaskan secara khusus tentang keutamaan sholat Isya dan subuh, khususnya sholat Isya dan subuh berjamaah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat Isya berjamaah, maka dia mendapat pahala seolah-olah dia berdiri di setengah malam. Dan barang siapa sholat Isya dan subuh berjamaah, maka dia mendapat pahala seolah-olah dia menafkahkan seluruh berdiri di malam hari sholat. Salat menjadi salah satu amal yang paling utama dalam agama Islam. Hal ini dijelaskan pada hadis berikut, yang artinya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama? Ia menjawab, mengerjakan salat pada waktunya. Aku berkata lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud mengatakan, semua itu diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Seandainya aku meminta keterangan yang lebih lanjut, niscaya beliau akan menambahkannya. Salat merupakan amalan yang dihisab pertama kali saat hari penghakiman nanti. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika salatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya. Mungkin cukup sekian yang saya dapat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.